Halo teman-teman, sudah sejauh mana nih belajar mengenai interaksi manusia dan komputer, khususnya di bidang pengetahuan maupun praktiknya dalam kehidupan sehari-hari? Kita sebagai manusia yang hidup di zaman society 5.0 ini tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya interaksi dengan komputer, karena komputer sendiri sudah melekat dengan kehidupan kita sehari-hari untuk membantu memudahkan pekerjaan kita. Oleh karena itu, yuk kita ulas bareng-bareng mengenai pengembangan sensor haptik sebagai alat interaksi manusia dan komputer, serta perbaikannya untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, sebelum mengulas lebih jauh mengenai sentuhan sensor haptik, mari kita kenalan dulu dengan kelompok 3 yang beranggotakan Dian Farah Syarifah dengan NIM akhir 006 atau saya sendiri, ada Khairul Umam dengan NIM akhir 030, dan Aisyah Fatima dengan NIM akhir 036 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Langsung aja yuk kita simak. Nah, pada video ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai apa itu teknologi haptik, bagaimana kelebihan dan fitur-fitur yang dimiliki, bagaimana cara kerja haptik, di mana sensor haptik ini dapat diterapkan, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan pengembangan haptik. Jadi, kita akan mengulas secara lengkap mengenai sensor haptik pada video ini. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai apa-apa saja yang perlu kita kembangkan dalam teknologi sensor haptik ini, akan lebih baik jika kita mengupas secara general mengenai pengertiannya. Sensor haptik ini adalah teknologi yang memungkinkan perangkat untuk memberikan umpan balik ke pengguna melalui getaran atau sentuhan. Nah, fitur ini tuh digunakan terutama pada perangkat mobile seperti tablet ataupun smartphone. Dalam pengembangan fitur sensor haptik, para insinyur dan desainer bekerja sama untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam mengoptimalisasi responsivitas dan akurasi sensor haptik. Atau secara singkatnya, haptics ini adalah sistem yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan komputer melalui sensasi dan gerakan tubuh. Nah, haptik ini sendiri mengacu pada jenis teknologi interaksi manusia dan komputer yang mencakup umpan balik atau sensasi tubuh lainnya untuk melakukan tindakan atau proses pada perangkat komputasi. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, teknologi haptik ini memanfaatkan respon balik untuk memungkinkan pengguna dan komputer berinteraksi satu sama lain. Pertama, mensimulasikan fitur fisik tertentu dari objek yang divirtualisasikan seperti tekanan dan berat, kemudian menggambarkan objek teksturnya, misalnya kehalusan atau kekasaran. Dunia virtual mencoba mengadaptasi konsep ruang 3 dimensi yang ditemukan di dunia nyata. Sistem sensorik haptik memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dan menerima umpan balik dengan menerapkan derajat tenaga berlawanan arah ke pengguna dalam garis semu X, Y, dan Z, sehingga dapat dirasakan oleh indera peraba manusia. Sementara itu, sekarang ada beberapa perangkat lunak haptik yang sebagian besar menggunakan desain algoritma. Jadi, kemampuan yang baik dalam bidang matematika dan teknik serta komputer diperlukan dalam menciptakan perangkat yang dapat mengirimkan umpan balik. Menurut para ahli, prinsip umpan balik haptik sifatnya sederhana, yaitu gerakan tangan berlawanan arah yang menjepit objek di antara jari-jari yang menahan gerakan selanjutnya. Nah, dalam slide ini bisa dilihat ada cara kerja haptik serta jenis-jenisnya. Nah, untuk cara kerjanya kurang lebih sama dengan apa yang sudah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Ini ada beberapa komponennya seperti material, base plate, touchpad, controller, haptic controller, dan beberapa komponen lainnya. Untuk jenisnya sendiri, ini bikin jadi dua gitu, ada feature sama predictnya. Ini saya akan menjelaskan dengan fiturnya. Di sini ada computing platform. Di computing platform ini ada computer, smartphone, dan yang satu lagi. Yang kedua ada interface metaphor. Itu tuh
Ada yang handle zeros, ada yang pakai bare fingers, ada yang pakai whole hand. Selanjutnya itu ada control avatar, itu ada yang pakai rigid tool, ada yang pakai virtual finger, ada yang pakai virtual hand. Sedangkan untuk typical device-nya itu dibagi menjadi 3, ada Phantom Premium, T-Pad, dan Cybergrass. Oke, selanjutnya apa sih peran-peran haptik ini di berbagai bidang? Pertama, di bidang kesehatan. Haptics memainkan peran penting dalam beberapa aspek perawatan kesehatan modern. Contohnya adalah operasi invasif. Di sini kontrol alat laparoskopi yang ada di atas seperti lampu, peraba khususnya dilengkapi dengan respon kekuatan dan sentuhan untuk memungkinkan dokter memeriksa jaringan dan mendiagnosis kelainan dari jarak jauh dan akurat. Nah, selain itu, haptik juga berperan dalam melatih praktisi medis. Misalnya, mahasiswa kedokteran dapat berlatih pada pasien virtual, namun bisa merasakan rasa sayatan yang sebenarnya dan penjahitan tanpa membahayakan manusia lain. Selanjutnya di bidang game dan juga hiburan. Seperti yang kita tahu, pengontrol seperti gamepad, joystick, kursi jet, dan roda kemudi mengirimkan sensasi fisik kepada pemain menggunakan elektrotaktil atau respon saat video game berusaha untuk menciptakan kembali realitas skenario virtual. Contohnya adalah getaran atau tekanan pada pengontrol dapat membuat pemain merasa seperti menembak atau menyetir kendaraan. Kemudian yang terakhir yaitu di bidang otomotif. Haptik memiliki potensi untuk memperluas komunikasi pengemudi dan meningkatkan kegunaan kendaraan secara umum. Komponen haptik dapat disisipkan langsung ke berbagai bagian vehicle user interface, termasuk setir, pedal, sabuk pengaman, dashboard, dan juga jok. Nah, haptic feedback juga dapat digunakan dalam kendaraan untuk memberikan notifikasi dan peringatan pada pengemudi melalui getaran atau tekanan pada kemudi. Hal ini dapat membantu mengurangi gangguan visual pada pengemudi dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap lingkungan sekitar ketika mengemudi. Nah, selain penambahan fitur-fitur dalam haptic sensor ini, menurut saya pengembangan integrasi sistem ini yang dapat diakses dengan sistem lain ini harus dikembangkan. Karena haptic feedback ini setidaknya perlu diintegrasikan dengan sistem misalnya suara, baik itu audio, visual, maupun itu movement berupa pergerakan dan integrasi-integrasi lainnya yang semakin realistis agar dapat memberikan pengalaman baru bagi para penggunanya. Nah, selain dari fitur-fitur maupun pengintegrasian melalui kolaborasi, interaksi yang lebih alami dengan responsivitas tinggi perlu dimiliki oleh sensor feedback. Ini kenapa? Karena salah satu tantangan dalam teknologi haptic sensor ini adalah menciptakan interaksi yang lebih alami antara manusia dan komputer. Nah, pengembangan teknologi haptic yang lebih canggih tentunya dapat membantu menciptakan pengalaman yang lebih realistis dan intuitif bagi para penggunanya. Selain itu, konsumsi daya yang lebih efisien ini perlu dikembangkan karena yang lebih canggih dari teknologi haptic ini adalah yang memiliki daya yang lebih besar, sehingga daya yang lebih besar ini dapat mempengaruhi masa pakai baterai perangkat. Oleh karena itu, perlunya konsumsi daya yang lebih tinggi ini merupakan satu hal yang perlu ditingkatkan berkaitan dengan balance-nya antara penggunaan maupun konsumsi dayanya. Selain itu, privasi dan keamanan dari sensor haptic ini perlu yang namanya ditingkatkan lagi karena seperti yang kita ketahui bahwasanya teknologi haptic ini dalam pengumpulan datanya sangat sensitif seperti penggunaan sidik jari maupun sensor dari movement tubuh kita. Oleh karena itu kita harus memastikan keamanan dan privasi data dalam pengembangan teknologi haptic ini harus terus ditingkatkan. Sekaligus menjadi penutup dari materi yang kita sampaikan. Semoga materi mengenai sensor haptic ini dapat bermanfaat bagi para penonton maupun diri kita sendiri selaku penyusun materi ini. Semoga dapat terus disebarluaskan dan bermanfaat bagi orang luas. Terima kasih.